Duel sengit bentrokan antara timnas Indonesia versus Australia baru saja tersaji di Sydney Football Stadium. Kedua kesebelasan sama-sama memperlihatkan kemauan tinggi untuk bisa mengamankan poin. Untuk Australia, bisa dibilang ini bak menjadi pertarungan harga diri. Setelah sebelumnya berhasil ditahan imbang oleh timnas Indonesia yang notabene secara peringkat jauh di bawah mereka. Ditambah lagi laga sore ini tersaji di kandang Socceroos, sehingga mereka juga menggendong ekspektasi publik terkait hasil pertandingan. Sementara bagi Indonesia sendiri pertandingan ini bak menjadi momentum, karena hasilnya akan menentukan langkah selanjutnya tim merah putih. Selain itu, laga ini juga menjadi pembuktian pelatih anyar Patrick Kluivert dalam menakodai tim merah putih yang saat ini telah dibekali dengan sederet pemain-pemain mentereng. Maka dari itu tak heran pertandingan pun berjalan cukup menegangkan. Bahkan pelatih Australia Tony Popovic pun mengakui saat ini timnas Indonesia datang dengan kekuatan baru. Dia pun juga mengakui bahwa pemain yang berkarir di luar negeri ini tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Karena menurutnya mereka adalah pemain kunci dan bisa menyulitkan Australia. Memang secara umum timnas Indonesia sudah mengalami peningkatan dan sukses menyulitkan tim kuat. Pemain internasional mereka berbahaya, mereka bermain dengan sangat baik dan banyak peningkatan yang telah mereka lakukan. Demikianlah pengakuan Tony Popovic. Lebih dari itu, pelatih timnas Australia, Tony Popovic pun mengakui mendukung program naturalisasi pemain yang saat ini dilakukan timnas Indonesia. Apalagi karena hal itu sesuai dengan aturan yang ada. Tentu ini menjadi sebuah fenomena yang unik. Pasalnya di saat program naturalisasi menciptakan kontroversi di dalam negeri sendiri, namun pelatih Australia Popovic pun justru memberikan dukungan pada skuad Garuda, di mana ia mendukung karena hal itu memang legal untuk dilakukan. Tentu saja mereka menaturalisasi pemain-pemain ini dan mereka boleh melakukannya. Semoga berhasil dalam hal ini dan itu juga terjadi di tim nasional Australia. Demikianlah penjelasan Popovic. Dalam hal ini, pelatih Australia pun juga paham betul alasan timnas Indonesia menggalakkan program tersebut. Pasalnya ia tahu bahwa skuad Merah Putih saat ini berharap bisa main di pentas Piala Dunia, sebuah target yang sama dengan yang diusung oleh timnas Australia. Terbaru, memang ada 4 pemain yang merapat ke skuad Garuda, seperti Emil Aude Robiliade, Ole Romeni, Dean James, dan Joy Palupesi. Sebenarnya program naturalisasi itu sendiri bukanlah barang baru di timnas Indonesia. Namun demikian, sejak era STY, program ini menjadi sebuah hal yang berdampak signifikan untuk kualitas kesebelasan. Untuk itu di depan awak media, Kluivert sendiri tak sungkan untuk memuji apa yang telah dikerjakan STY bersama timnas Indonesia. Memang selama kurang lebih 5 tahun membesut skuad Garuda, STY telah mengukir sejumlah pencapaian penting. As Jay just said, the coach Inte was there for 5 years, did a very good job. A lot of respect he earned in Indonesia and well respected. Sementara itu menjalani laga debut, ia pun datang dengan racikan perdananya. Terlepas dari hasil laga, beberapa pemain yang dibawa Patrick Kluivert ke Australia pun nyatanya berhasil mencuri perhatian. Bahkan sejak sebelum laga bergulir. Seperti halnya nama Ole Romeni yang sebelumnya sudah menjadi andalan bersama Oxford United. Romeni sendiri dianggap menjadi opsi yang rasional. Karena memang secara postur memasang Ole Romeni jadi pilihan tepat terutama dalam duel udara di lini pertahanan. Kemudian ada juga nama Kelvin Verdong yang selama ini menjadi sosok andalan di sektor bek kiri timnas Indonesia. Kemampuannya untuk membantu serangan dan bertahan pun sangat krusial bagi timnas. Selain itu, kecepatan pemain asal NEC Nijmegen ini pun menjadi senjata mematikan untuk serangan balik cepat. Lalu ada nama pemain anyar skuad Garuda yang berkarir di Liga 1 Septian Bagaskara, di mana ia super sub saat lini serang timnas Indonesia bekerja maksimal. Performa moncernya ini pun tak terlepas dari jam terbang yang ia kantongi bersama Dewa United. Untuk diketahui, dia telah sukses menyumbangkan 7 gol dan 1 assist dari 26 pertandingan musim ini bersama dengan klub.
Sementara itu dalam pemanggilan pemain untuk menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Patrick Kluivert memang melakukan pendekatan yang cukup berbeda dari pelatih sebelumnya. Hal ini pun kemudian turut dirasakan Kapten Timnas Indonesia J. Izzes. Tak membantah, Izzes sendiri juga mengakui ada yang berbeda saat tim nasional dilatih oleh Sintayong dan Patrick Kluivert. Namun dalam hal ini, ia merasa perubahan yang dilakukan Kluivert cukup baik. Apalagi Kluivert punya nama besar di sepak bola. Bersama dengan para asistennya, ia yakin timnas Indonesia akan semakin berkembang. Of course, some things are different, but sometimes, when things change, it's good as well, and it's a good challenge what the coach said already before. And we're ready for tomorrow, even though we have a new staff, we have some new players in the team as well. Sementara itu terkait laga yang baru saja terjadi, sekali lagi menjadi bukti bahwa seluruh pihak telah bekerja keras memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Terlepas dari hasil laganya, kerja keras yang ditunjukkan oleh seluruh pemain tentu membuat supporter Garuda bangga. Bahkan klub Jerman Bayern Munchen yang sebelumnya memberikan dukungan juga sudah pasti bangga dan tak percaya lantaran dukungan yang mereka tunjukkan berhasil dibuktikan oleh punggawa Garuda dengan terus berjuang tanpa lelah sampai peluit panjang dibunyikan. Untuk diketahui, langkah Indonesia sebagai negara yang sebelumnya tak diunggulkan dalam persaingan ini memang mencuri perhatian termasuk dari klub Jerman Bayern Munchen. Bahkan sebelum laga, klub berjuluk Die Roten itu memang sempat mengunggah video yang langsung jadi sorotan fans tanah air. Karena menariknya terselip sosok juga konten kreator asal Indonesia Irfan Ghafoor. Mereka secara bergantian memberikan dukungan ke timnas Indonesia. Hi Indonesia. We're wishing you a lot of luck for your upcoming World Cup qualifier. We're wishing you a lot of luck For your upcoming World Cup qualifier. Let's go. Nyala Abanku. Sementara itu perjuangan J. Izzes dan kawan-kawan sendiri akan kembali dilanjutkan pada 25 Maret mendatang. Timnas Indonesia akan langsung bersiap untuk menjamu Bahrain dan merebut 3 poin di kandang. Satu hal yang pasti, kehadiran puluhan ribu supporter akan meneror Bahrain saat berlaga di SUGBK.